Konflik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki fase yang lebih berbahaya pada hari ke-135. Dalam 24 jam terakhir, kedua negara saling melancarkan serangan yang memperluas eskalasi hingga ke sejumlah negara di kawasan Teluk. Militer Amerika Serikat mengumumkan telah menggempur lebih dari 140 target militer Iran dalam operasi terbaru. Serangan itu disebut menyasar fasilitas pertahanan, infrastruktur militer, hingga lokasi strategis di sejumlah kota pelabuhan seperti Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Bandar Eder, Jas, dan Asaluye. Di sisi lain, Iran menyatakan telah melancarkan serangan menggunakan rudal balistik dan drone ke sejumlah wilayah yang disebut menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat di kawasan, termasuk Yordania, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Oman. Rangkaian aksi saling balas tersebut kembali memicu kekhawatiran akan pecahnya perang berskala lebih luas di Timur Tengah. Di tengah meningkatnya konflik, Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan penutupan sementara Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia itu kini berada di bawah pengawasan ketat militer Iran. IRGC menyatakan pihaknya bahkan telah melepaskan tembakan terhadap kapal yang dianggap melintasi jalur yang tidak dapat persetujuan dari Iran. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Razai, mengatakan Selat Hormuz memiliki peran penting dalam strategi pertahanan negaranya. Pernyataannya tersebut mempertegas bahwa Iran memandang penguasaan Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional di tengah meningkatnya tekanan militer dari Amerika Serikat. Ketegangan juga dirasakan langsung oleh negara-negara Teluk. Pemerintah Qatar menginstruksikan seluruh aktivitas pelayaran dihentikan sementara menyusul serangan rudal balistik Iran yang menghantam wilayah negara tersebut. Kementerian Perhubungan Qatar meminta seluruh pemilik kapal, perahu rekreasi, kapal penangkap ikan, hingga jet ski menghentikan aktivitas di laut sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan sedikitnya 3 orang mengalami luka akibat puing-puing hasil penjegatan rudal. Pemerintah Qatar menyatakan serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya dan menegaskan Iran bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam pernyataan resminya, Qatar menyebut bahwa eskalasi tersebut berpotensi menghambat berbagai upaya diplomatik yang selama ini dilakukan untuk meredakan ketegangan di kawasan. Situasi keamanan di Selat Hormuz kini menjadi perhatian dunia. United Kingdom Maritime Threat Operation atau UKMTO menilai tingkat ancaman di kawasan tersebut masih berada pada kategori parah atau level bahaya tertinggi bagi aktivitas pelayaran. Meski demikian, UKMTO menyebut jalur pelayaran di sisi selatan Selat Hormuz masih dapat digunakan dan telah diperluas untuk mendukung lalu lintas kapal dari 2 arah. Namun, meningkatnya aktivitas militer di sekitar jalur strategis membuat resiko terhadap pelayaran internasional tetap tinggi, terutama bagi kapal-kapal dagang dan pengangkut energi yang melintasi kawasan Teluk. Di tengah gelombang serangan terbaru, peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi kembali menghadapi tantangan besar. Amerika Serikat melanjutkan operasi militernya dengan menyerang sedikitnya 9 kota di 5 provinsi Iran, sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di berbagai negara kawasan. Kepala negosiator Iran, Muhammad Bagher Khalibaf, menyatakan bahwa era kesepakatan sepihak telah berakhir. Pernyataan itu muncul setelah berbagai poin dalam nota kesepahaman antara kedua negara dinilai tidak lagi dijalankan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan bahwa gencatan senjata telah berakhir.
Selain kembali terjadinya aksi militer, Washington diketahui menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, padahal nota kesepahaman sebelumnya mengatur tidak ada penambahan sanksi selama proses perundingan berlangsung. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa jalur diplomasi yang sempat dibangun kini menghadapi tekanan besar seiring meningkatnya intensitas serangan dari kedua belah pihak dan meluasnya konflik ke kawasan Teluk. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.